Selamat datang di podcast Nanti Kita Cerita Tentang Begadang. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Miska Bigal Semare, biasa dipanggil Miska dari IKMD 2023 dan di sini aku menjadi MC dan juga ditemenin oleh Aku Sofi dari KMD 2023 selaku MC sama Mbak Miska. Siap. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sebuah podcast membahas topik yang oke banget, yang menarik banget, yang tentu relate sama anak-anak muda ya. Iya, bener tentang banget. begadang, dan kita juga udah kedatangan narasumber yang super kece banget yang nih. udah ngerti banget juga tentang begadang. Di sini ada Mbak Yuanda. Mbak Yuanda boleh silakan perkenalan diri dulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Yuanda sebagai narasumber di podcast Nanti Kita Cerita Tentang Begadang. Oke, terima kasih Mbak Yuanda. Nah, jadi kita bakal banyak banget ngobrolin nih berbagai aspek tentang begadang, mulai dari dampaknya, kenapa sih kita sering banget melakukan begadang, sampai tips and tricks supaya kita itu nggak terlalu sering begadang. Mau nanya sebentar nih Mbak, kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mbak? Kalau Untuk boleh tahu. kesibukannya saat ini sebenarnya aku cuman lanjut studi S2 aja di FKM UNER, S2 Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya waktu S1-nya di mana nih Mbak kalau boleh tahu nih? Kalau S1-nya dulu aku di Universitas Negeri Malang, ngambilnya S1-nya dulu IKM juga, Kesmas sama. Oh. Jadinya masih linear juga sama S2-nya. Ya, terus S2-nya kesini nih ya. Wah, keren banget gak sih? Setuju. Jadi makin semangat gak sih untuk ngupas Setuju materi kita banget, hari ini tuh? Jadi untuk memulai mungkin kita ngobrol-ngobrol kecil dulu gak sih Mbak? Kira-kira Mbaknya tuh sering gak sih begadang atau kayak pernah gitu ngerasain begadang? Terus kalau pernah tuh karena apa itu? Sebenarnya kalau begadang dulu seringnya waktu S1 dulu ya, karena aku dulu S1 dulu banyak ikut kepanitiaan, organisasi, terus juga sempat jadi asdos juga. Habis itu apalagi di masa-masa skripsi itu sih yang paling sering begadang ya, karena menguras tenaga banget, kayak banyak harus revisian gitu. Jadinya sering-seringnya ya waktu di masa S1 dulu, karena banyak kesibukan dan banyak deadline tugas, jadinya mau nggak mau harus begadang juga. Maunya nggak gitu tapi terpaksa tapi gitu karena terpaksanya tugas gitu ya. Iya, Oke. karena tuntutan sih. Iya bener banget. Kira-kira kalau misalnya begadang karena misalnya kayak overthinking gitu ya, kayak suatu hal yang dibahas banget sama anak muda nih, misalnya mikirin skripsi atau mikirin S2 bisa lancar atau enggak, atau kayak OVT kemarin malam. Iya, Untuk hari kemarin malam ini, mungkin. Overthinking buat galau podcast. gitu ya. Ya kalau overthinking karena begadang karena overthinking sih jarang sih, tapi pernah juga sempat. Lagi waktu masa-masa kita COVID itu kan, kayak ngerasanya kita kurang aktivitas, gabut, terus jadinya kayak begadang gitu. Iya, begadangnya iya, ya banyak pikiran, overthinking, terus drakor tuh bisa kan. Iya sih, Iya kan? bener banget. Mbak Dio. Mengisi kekosongan gitu Iya. ya selama COVID ya. Jadinya bikin kita untuk begadang. Oke, benar-benar. Iya. Nah itu aku yakin Mbak Sofi juga pasti relate ya kalau soal bener itu, banget. karena kita pasti sering aja gitu begadang, Iya. entah nonton, entah ya emang overthinking, entah mungkin juga kayak ya begadang aja gitu, pengen begadang gitu kan. Terus scrolling medsos. Nah, itu juga ngaruh banget sih. Iya Kayak sih, kita Mbak. kalau misalkan ketagihan gadget kan, Iya bener tahu banget. nggak tahu, lah udah jam 1 gitu. Iya, Iya kan? Pokoknya jadi Jadinya cepet banget kepotong. iya, langsung keterusan karena main sosmed. Hasilnya hari itunya jadi nggak produktif, terus Iya. malah nggak sehat gitu Iya, kan. benar-benar. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaannya nih. Kira-kira kita kan tadi udah bahas nih pengalaman begadang menurut Mbak Yuanda, dari aku sama Mbak Sofi juga. Kira-kira tapi kalau misalnya arti begadang itu sendiri nih, maksudnya pemahaman Mbak Yuanda tentang begadang itu kayak gimana sih Mbak gitu? Kalau menurut aku ya, begadang tuh sebenarnya aktivitas kita hingga larut malam dan baru tidur di pagi hari. Mungkin itu sih kalau menurutku begadang gitu ya. Oke. Begadang. Kondisi ketika tubuh kita itu nggak punya waktu istirahat yang cukup Iya, ya. benar. Lebih dari jam 12 mungkin ya. Atau gitu. Oke. Siap-siap. Bener banget. Ya sekarang aku ngerasa kalau begadang tuh suatu hal yang kayak premium gitu ya dari Iya. segi maknanya, terus juga familiar juga, apalagi anak-anak muda sekarang Nah, yang benar. apalagi kuliah, kerja atau melakukan hal lain gitu ya Mbak ya. Pernah nggak dengar mitos tentang begadang itu sendiri? Kalau mitos yang pernah tak dengar tuh tentang begadang ya. Kalau misalkan mau kurus begadang aja gitu. Soalnya sempet beberapa temanku waktu dulu itu Setuju. yang badannya badan berlebih lah ya. Iya. Itu kayak
sama teman-temannya giniin, kamu kurus begadang aja, biasanya kalau misalkan begadang bisa kurus loh gitu. Sebenarnya tuh mitos, Iya. nggak benar Nggak sebenarnya benar, kayak nggak gitu. Yang benar malah begadang tuh bisa bikin kita tuh malah gemuk. Betul, Soalnya kan betul. iya, karena kita begadang terus eh, bikin apa ya, tubuh kita itu terangsang buat makan berlebih karena itu juga memicu hormon juga. Makanya kita kalau misalkan begadang kan jadinya kayak pengen ngemil, pengen makan, pengen apa. Nah, itu bisa malah tubuh kita tuh malah obesitas sebenarnya. Berat badannya malah naik, bukan tambah kurus. Iya sih. Itu sih yang benar, faktanya. Aku setuju sama hal yang itu karena aku Iya. juga kalau begadang ya kayak jam 1 mungkin kok tiba-tiba lapar ya, kok Iya, tiba-tiba pengen minum ya, pengen memicu makan. lapar Iya. malahan, ya. Jadinya kalau misalkan yang bilang berat badan bikin kurus salah ya, itu sebenarnya mitos, Repot bukan ya guys, iya, tidak boleh dipercaya Ya, hal yang mitos, itu guys. mitos ya. Ya, Oke, dari Mbak Yuanda udah, kira-kira dari Mbak Sofi apa nih mitos? Kalau yang pernah aku dengar tuh katanya kalau kita sering begadang tuh bisa menyebabkan kematian gitu kan. iya. Serem banget gak sih, Iya, Mbak? pernah dengar. Iya kan? Sebenarnya kalau menurut aku kematian itu karena beberapa faktornya, karena dari respon tubuh kita ya. Kan tubuh kita karena begadang itu jadinya pengaruhnya ke gangguan tubuhnya. Jadinya daya tahan tubuhnya kan berkurang. Kan daya tubuhnya jadinya nggak optimal. Kerjanya sebenarnya kalau misalkan kita nggak begadang harusnya bisa optimal, tapi karena kita begadang, kerja tahan tubuh kita tuh jadinya nggak optimal. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita itu jadi gampang sakit, terus menyebabkan penyakit infeksi, terus bisa penyakit jantung juga bisa karena kita Iya. sering iya? begadang juga. Oke, kalau dari Mbak Miska sendiri pernah nggak sih Mbak kalau dengar mitos kayak gitu? Nah, mungkin kurang lebih mitos yang memperpendek, maksudnya mempercepat kematian itu Iya, sebenarnya bisa benar-benar. dibilang bener juga ya. Cuman mungkin nggak terang-terangan, Iya. Nggak secara langsung gitu ya Mbak ya? cepet banget. Iya, nggak Nah, langsung. maksudnya karena dampak-dampaknya buruk itu jadinya sebenarnya bisa bikin kita umurnya nggak terlalu panjang gitu kan. Benar. Nah, untuk mitos kalau dari aku sebenarnya ini tuh mungkin nggak berhubungan dengan kesehatan, tapi tuh aku dengar-dengar kalau misalnya kita begadang, apalagi misalnya sampai jam 2 atau jam 3 itu mungkin karena ada makhluk halus atau tak kasat serem banget mata tuh. yang mungkin gangguin kita. Aku Jadinya pernah dengar mistis Mbak, ya. Iya sih, mistis Iya. masuknya ya. Omongan-omongan di mulut atau misalnya di sosial media gitu kayak sebenarnya tuh kita lagi digangguin atau kita lagi diliatin sama Iya. makhluk halus. Ih, serem banget. Sebenarnya tuh kayak per individual kan, Iya iya kan? sih, Karena bener. nggak semua orang diganggu Sesuai masuk kepercayaan halus. masing-masing Iya. gitu ya. Jadi kalau itu emang beneran mitos sih kayaknya ya. Tapi sebenarnya juga nggak boleh sih guys karena mungkin jam 3 emang beneran Iya. Iya. makhluk halus gitu ya, jadi janganlah begadang seperti itu. Oke, sebenarnya apa sih tubuh yang otak kita rasain waktu kita begadang, Mbak, kalau menurut Mbak Yuanda? Kalau menurut aku ya, kan kita begadang itu mengurangi jam tidur ya. Harusnya di malam hari itu istilahnya kayak sebagai istirahatnya tubuh kita. Dan Benar-benar. otak-otak itu lagi bekerjanya tuh maksudnya di malam hari, harusnya diistirahatkan kan. Iya. Karena kita begadang jadinya kayak memacu untuk bekerja terus gitu. Jadinya memacu juga ke tubuh kita. Harusnya disuruh istirahat tapi dipaksanya suruh kerja Bekerja. lagi. Betul, Kalau betul. misalkan kalian sebenarnya capek, terus habis itu kalian disuruh dipaksa untuk kerja, kan rasanya kayak lemes gitu kan. Iya, Oh, iya. ya, Aja sih gitu. bawaannya. Gak ada tenaga Iya. gitu ya. Nah, itu juga gitu, ngaruh dari otak ke tubuh itu responnya juga seperti itu sama. Ngaruh juga kalau misalkan ke tubuh itu jadinya kekebalan tubuhnya itu menurun. Jadinya mengakibatkan kita gampang sakit. Terus juga karena kerja otak kita yang kurang tidur bisa juga menyebabkan kita turunnya konsentrasinya, kita malah full energi ya, tapi malah loyo kan. Iya Kayak bener. konsentrasi kita kayak karena kekurangan tidur. Berarti itu juga jadi kayak pelajaran buat kita ya, jangan sering-sering Benar. begadang karena dampaknya tuh ternyata banyak banget dan Iya, Dan benar, seserius benar. berkepanjangan itu. juga gitu ya. Nah, sekarang kira-kira ada nggak sih alasan spesifik, Mbak, meskipun orang-orang udah tahu nih begadang tuh sebenarnya jahat dan gak boleh dilakuin, tapi kenapa sih masih rajin banget orang-orang begadang? Sebenarnya ada ya beberapa orang tuh karena begadang tuh karena tuntutan. Ada yang emang dia itu bandel juga, udah tahu buruk tapi malah bandel gitu ya. Iya. Ada beberapa penyebab kita kan buat begadang ya. Yang pertama karena pastinya kalau misalkan mahasiswa dan juga pekerja kan relate-nya kan kita karena mengerjakan deadline, mengerjakan Betul. tugas. Setuju sekali. Iya, tugas pekerjaan, Benar. tugas kuliah, ya kan. Apalagi yang Prokeran. ya Benar, benar. benar. Itu juga bikin Iya. begadang kan. Terus habis itu mungkin kalau pekerja yang shift malam itu ya, itu juga bisa kan begadang. Kalau Iya misalkan sih, bener. ada
beberapa tenaga kesehatan kayak misalkan dokter, perawat, kan dia sebenarnya juga nggak mau begadang, tapi karena tuntutan mereka, pekerjaan mereka seperti itu, jadinya mengakibatkan mereka ya mau nggak Harus mau juga begadang. harus Iya sih, begadang. bener. Jadi kalau mau menghilangkan begadang secara keseluruhan tuh agak susah gitu Iya, ya, agak susah. karena tuntutan-tuntutan itu. Terus aku mau nanya nih Mbak, gimana sih caranya biar kebiasaan begadang tuh bisa apa ya, bisa turun gitu loh dari orang-orang anak-anak muda sekarang? Ada tips and triknya gitu Oke. nggak? Ya mungkin beberapa orang begadang misalkan karena scroll sosmed itu ya. Kan biasanya kan kita kalau udah kecanduan main gadget kan udah kayak lepas gitu kan. Iya. Tahu nggak tahu udah jam 3 nih gitu kan. Iya sih. Menurutku cara mencegahnya ya kita sebelum tidur kalau bisa jangan main gadget dulu. Kita melakukan aktivitas hal yang lain kayak misalkan kita yang suka baca buku misalkan ya, kita baca buku kayak terus juga kalau misalkan kita sering begadang bisa juga kita olahraga. Nah itu aku sebenarnya dulu waktu aku sering begadang itu aku sering olahraga sih. Soalnya kalau misalkan kita sering olahraga malah kita tuh memperbaik siklus tidur kita. Jadinya tidur kita bisa lebih awal lebih optimal. Iya, berarti tadi tipsnya itu seperti jangan main HP nih Mbak Iya. Sofi, terus kalau bisa kita baca buku, Iya. terus juga olahraga mungkin pagi harinya itu juga menjadi pelajaran ya buat kita semua gitu untuk rajinin olahraga guys, karena kita harus bergerak ya. Kira-kira nih dari Mbak Yuanda ada nggak sih kayak pengalaman yang aneh atau kayak ngeselin gitu karena begadang, misalnya kita jadi kelupaan bawa sepatu atau Iya. atau marah-marah sendiri seharian itu. Nah kira-kira kalau dari Mbak Yuanda gimana? Ini pengalaman aku dulu waktu acara ada kepanitiaan kayak seminarnya di fakultasku gitu kan. Nah sebelum acara seminar itu malamnya aku tuh begadang karena begadangnya itu ngerjain proyeknya seminar itu. Jadinya nggak tidur kan, tidur cuman bentar habis sholat subuh langsung tidur. Bener. Bangunnya kesiangan juga jadinya Iya. waktu itu. Jadinya aku dulu lupa bawa laptop, bawa pokoknya bahan-bahan yang harusnya aku bawa itu malah nggak tak bawa karena panik kan, karena Iya, panik kita bener. kesiangan gara-gara begadang jadinya nggak bawa yang kita butuhin, jadinya yang harusnya memang dibawa untuk kebutuhan seminar itu malah nggak tak bawa. Tapi waktu itu aman kah jadinya Mbak, atau dibawa lagi diambil lagi? Jadinya ngeprint lagi di situ dan harus ngambil laptop juga sih pulang akhirnya kerja 2 kali sebenarnya ya. Oke, jadi seru banget ya kita hari ini Mbak Sofi udah bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuanda tentang Bener. begadang, dapat banyak insight juga, dapat banyak pengetahuan dan cerita-cerita juga tadi ya tentang Iya. pengalaman begadang juga. Nah sekarang aku boleh minta kita karena sebelum penutupan kita boleh minta dari Mbak Yuanda closing statement mungkin ucapan terima kasih buat yang dengerin atau buat kita atau siapapun itu. Ya, sebenarnya aku terima kasih dulu kepada teman-teman dari kelompok 4 yang udah mengajak aku jadi narasumber kali ini untuk membahas tentang begadang. Terima kasih juga. Ya, semoga sukses ya. Terus terima kasih juga yang sudah mau mendengarkan kita. Semoga bisa bermanfaat juga bagi para pendengarnya dan gak melakukan begadang lagi. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan kita begadang sehari itu kita nganggapnya itu remeh, tapi kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus itu kita bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Maka dari itu teman-teman jangan begadang ya. Ya, dengar tuh Jangan teman-teman, begadang, jangan guys. begadang. Oke. Pertama kita juga mau bilang makasih banget ya. Super terima kasih Jumbo untuk Iya. Mbak Yolanda yang udah mau nemenin kita di sini dan Iya, sharing-sharing tentang sama-sama. begadang. Kita juga jadi banyak belajar. Nah, sekarang kalau untuk closing statement nih aku udah siapin nih sama Mbak Sofi. Iya Apa nih. itu? Kita mungkin akan nyanyi sedikit gitu ya tentang Iya. begadang. Ya, Mbak Oke. Sofi. Kita Oke, bareng ya? 1, 2, 3. Begadang jangan begadang. Oke, lagunya Roma Irama guys. Iya, Kalau nggak guys. tahu nggak main sama kita. Jangan. Sekarang kita ajak Mbak Yolanda juga kali Iya, ya. yuk please, Mbak. Oke, kalau gitu. Oke, 1, 2, 3. 3. Begadang jangan begadang. Oke. Sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga ini bisa menjadi bekal buat teman-teman juga untuk stop dan mulai kurang-kurangin begadang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.